Anda kembali dalam Economics dan masih bersama saya Presiden Komisaris dari BMHS, Dr. Ivan Rizal Sini. Kita lanjutkan kembali dialog kita hari ini, Dokter, ketika kita melihat bahwa Dr. Ivan ini sekeluarga begitu ya, adalah keluarga dokter dan juga berbisnis di bidang kesehatan tentunya. Apa sih sebenarnya value yang ingin ditransfer oleh keluarga Dr. Ivan? Ya kalau dibilang keluarga dokter, yang dokter cuma ayah saya sama saya aja gitu di Ya. dalam keluarga ini. Jadi adik-adik saya nggak ada yang dokter, Oke. kecuali ipar saya ada satu. Ya. Tapi sebenarnya kalau dibicarakan tentang bisnis keluarga, saya mungkin sedikit mengkoreksi bahwa bisnis dari PT Buna Medik ini sudah merupakan suatu bisnis korporasi. Yang itu adalah merupakan agenda yang secara value sudah dibangun dari awal. Bahwa kita itu PT dari tahun 76, jadi udah cukup lama. Dan kita membangun Bunda ini secara korporasi yang memang dalam 2 tahun 3 tahun terakhir kita mencoba untuk merapikan fundamental yang lebih kuat lagi untuk kita punya kemampuan tumbuh ke depan. Dan salah satu hal yang menurut saya suatu value yang sangat besar yang ditanamkan oleh orang tua saya itu adalah satu, kerja keras. Yang kedua, kita harus mempunyai vision. Kita harus mempunyai cara pandang yang jangan hanya melihat apa yang terjadi sekarang. Kita harus bisa melihat 1, 2, 3, 4, 5 step ke depan. Yang menurut saya disinilah salah satu hal yang memang sangat penting untuk bisa diterjemahkan oleh tim profesional yang berada di corporate untuk menjalankan value dari business attitude yang dimiliki oleh keluarga. Tapi sebagai seorang dokter yang terjun ke bisnis kesehatan, apa tantangan yang dihadapi atau mungkin yang dirasakan oleh seorang dokter Ivan? Kalau dulu saya pernah diajarin kalau jadi dokter bagus, jadi pebisnis itu bagus, tapi jangan jadi dokter yang berbisnis, katanya itu jelek katanya. Tapi saya agak koreksi juga mengenai itu, karena kita memerlukan suatu faktor economics yang tentunya adalah merupakan bagian yang penting untuk bisa menjaga kesinambungan dari pertumbuhan industri kesehatan itu sendiri. Karena kita mereferensikan kepada industri pelayanan kesehatan. Pada saat kita berbicara tentang economics, bicara tentang industri, kita akan berbicara sesuatu yang benchmarknya itu harus kita lihat. Dan best practice sudah ada banyak ya. Dan kita harus bisa jujur bahwa ini adalah merupakan suatu industri yang harus diperlakukan sebagai suatu industri lainnya. Tetapi pada saat kita berbicara sebagai seorang klinisi, sebagai seorang dokter, itu nggak boleh tercampur. Dan itulah saya pada saat saya berbicara, ini pribadi saya, kalau kita bicara tentang gimana cara dokter memisahkan antara keputusan klinis dengan keputusan ekonomi. Saya tidak terlibat dalam keputusan ekonomi dari sisi penentuan harga dan segala macam. Itu adalah manajemen yang memang mengatur secara profesional. Sehingga antara otak kanan sama otak kiri nggak boleh kecampur. Karena kita sebagai dokter harus bisa memberikan apa yang secara profesional kita bisa berikan advice dan lakukan kepada pasien. Itu yang menurut saya suatu hal yang sangat krusial harus ditempatkan sebagai dokter yang melakukan kegiatan bisnis. Berarti memang tetap keputusan komersial atau bisnis tetap berada di tangan Profesional, manajemen gitu ya? ya. Oke. Dokter, kalau kita melihat juga untuk kondisi dunia kesehatan mungkin di tanah air, seperti apa sih seorang dokter Ivan melihatnya dengan kondisinya saat ini? Saya melihat ya ke depannya, dan saya banyak berinteraksi dengan dokter-dokter muda dan juga dokter-dokter yang masih baru belajar gitu ya, medical student dalam hal ini. Termasuk juga perawat-perawat kita. Semua itu kan sudah menjadi suatu group of individuals yang mempunyai wawasan yang jauh lebih terbuka. Dibandingkan dengan zaman saya 30 tahun yang lalu. Di mana akses kita untuk mendapatkan informasi susah minta ampun kan. Betul. Tapi sekarang komunikasi dalam bahasa Inggris at least itu udah jauh lebih lebih native lah. Dan itu sangat mempermudah sumber daya manusia kita untuk tumbuh ke depan karena memang modalnya sudah ada. Yang kedua, kita juga melihat digitalisasi proses dari kesehatan ini menjadi sesuatu yang mungkin harus bisa diterima oleh industri pelayanan kesehatan. Di mana ada dua sisi. Satu, pertumbuhan itu menjadi lebih cepat karena aksesnya menjadi lebih baik. Yang kedua, pasiennya juga akan menjadi lebih banyak. Karena dalam hal ini akan mempunyai kebebasan terhadap bagaimana caranya saya menentukan saya mau ke dokter mana, ke rumah sakit mana. Ini tantangan yang menurut saya harus bisa disikapi secara seimbang. Dan saya rasa ke depannya dengan populasi Indonesia yang begini besarnya, kita nggak menutup mata bahwa pelayanan kesehatan ya kayak sekarang lah,
kita lebih sering pergi ke lab ketimbang kita pergi ke restoran lah istilahnya kan ya. Artinya informasi, knowledge kita terhadap kesehatan tuh jauh lebih tinggi. Jadi menurut saya memang ke depannya kesehatan ini menjadi salah satu kebutuhan yang mendekati primer. Yang ujung-ujungnya adalah memang kita harus bisa menempatkan bagaimana pelayanan tersebut dilakukan secara profesional. Satu-satunya kita harus mempunyai suatu benchmark dari industri kesehatan yang mempunyai corporate practice yang baik. Kira-kira gitu. Tapi dari kacamata seorang dokter Ivan, ke depan mungkin melihat tantangan apa sih yang akan dihadapi industri medis atau mungkin industri kesehatan gitu ke depannya? Ya, yang pasti di mana-mana kalau kesehatan itu satu supply dan yang kedua adalah demand. Nah, demand tentu kan dalam hal ini masyarakat yang harus dihubungkan dengan kemampuan daya bayar dari produk medis itu sendiri. Dan kita juga tahu bahwa produk medis itu nggak murah. Alatnya mahal, kemudian juga aksesnya juga terbatas, R&D-nya juga sedikit, plus juga supply dari SDM-nya juga relatif terbatas gitu. Tapi kan dengan kita melihat bahwa yang saya katakan tadi, SDM kita punya kualitas yang bagus, akses dengan digitalisasi lebih baik, saya rasa sih tantangan yang paling krusial adalah bagaimana kita bisa mengerti dan tahu secara nasional bahwa industri pelayanan kesehatan itu harus bisa diapresiasi dengan baik. Dan menurut saya bursa ini adalah merupakan salah satu cara untuk bisa menunjukkan porsi perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar established dalam industri pelayanan kesehatan. Tapi yang kedua, adanya good corporate governance yang harus dilakukan pada semua perusahaan yang mengelola pelayanan rumah sakit. Dan ini memang merupakan salah satu hal yang menurut saya penting. Dan kebetulan saya diminta sebagai anggota KNKG, Komite Nasional Komunitas Governance. Dan ini merupakan suatu inisiatif yang harapannya pemerintah bisa menunjukkan nantinya bahwa rumah sakit itu mestinya dikelola secara korporasi dengan baik. Dan ini step yang tepat menurut saya. Karena melihat ke depannya apalagi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan lebih baik itu akan kembali kepada bagaimana industri itu dikelola dengan baik. Oke, berarti ketika melihat bahwa tuntutan masyarakat untuk pengelolaan industri kesehatan semakin didorong begitu agar lebih baik, berarti memang Anda melihat masyarakat itu sekarang sudah jauh lebih aware terhadap kesehatan mereka masing-masing? Oh, saya kira pandemi ini merubah paradigma terhadap kesehatan. Orang tahu sekarang PCR itu apa, orang tahu tuh sekarang namanya swab itu apa, orang tahu namanya tes CRP itu apa, sampai badai sitokin segala macam juga udah tahu gitu kan ya. Itu karena memang awareness terhadap adanya kondisi kesehatan menjadi kebutuhan primer pada saat ini. Tapi saya rasa COVID hanya merupakan satu segmen dari kondisi kesehatan secara umumnya. Dan kita tahu bahwa untuk bisa kita mulai sadar bahwa kalau tanpa kesehatan kita nggak bisa survive. Dan ini sesuatu yang memang menjadi kebutuhan yang menurut saya harus bisa dikelola dengan baik sih. Oke, terakhir mungkin dokter, mimpi seorang dokter Ivan untuk dunia medis tanah air seperti apa? Saya melihat bahwa ke depannya Indonesia harus bisa memberesi beberapa aspek fundamental. Kita bisa mengidentifikasi problem-problem yang paling utama yang mungkin udah bertahun-tahun kita hadapi sekarang, terutama untuk kesehatan wanita, ya, untuk kesehatan yang sifatnya umum, jantung, diabetes segala macam. Tapi itu tidak akan bisa diberesin kalau kita hanya melihat aspek medisnya, karena ada aspek yang lebih luas lagi, di mana akses, kemudian juga financing, fundingnya, dan juga edukasi. Ini satu hal yang saya mimpikan bahwa Indonesia itu mempunyai pelayanan kesehatan yang accessibility bagus, secara fundamental pelayanannya bagus. Yang ketiga adalah secara funding itu bisa terbeli oleh masyarakat Indonesia. Itu memerlukan efek keseluruhan dari baik pemerintah, masyarakat, pasien, dan juga tentu pelaku industri kesehatan. Semoga apa yang dimimpikan oleh Dr. Ivan dan apa juga yang ditargetkan oleh BMHS, DGNS, dan semua usaha-usaha yang berada di bawah BMHS semuanya tercapai sesuai dengan targetnya masing-masing. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tentunya Dr. Ivan Rizal Sini, Presiden Komisaris BMHS, sudah bergabung dalam Economic. Sehat selalu untuk Anda, Dokter ya. Sama-sama. Oke. Dan tentunya demikian wawancara saya bersama dengan Presiden Komisaris BMHS, Dr. Ivan Rizal Sini dalam Economic. Saya Muhammad Gibran, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.